Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke, pada video kali ini kita akan memasuki daring 10, di mana daring 10 ini kita akan membahas untuk matematika wajib kelas 11 ya. Nah, untuk materinya yaitu mengenai program linier. Nah, jadi program linier itu adalah suatu metode penentuan nilai optimum. Nilai optimum itu maksimal atau minimum ya dari suatu persoalan linier. Nah, nilai optimum ini diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linier. Nah, di mana pada persoalan linier tersebut itu terdapat fungsi linier yang bisa kita sebut sebagai fungsi objektif. Nah, untuk persyaratan, batas, dan kendala dalam persoalan linier itu merupakan sistem pertidaksamaan linier. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kalian kuasai untuk mempelajari program linier. Jadi yang pertama adalah persamaan garis lurus. Nah, di sini aku yakin banget kalian pasti paham banget, sudah di luar kepala banget untuk persamaan garis lurus ya. Kemudian di sini ada daerah penyelesaian, itu DP ya. Daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier. Kemudian yang ketiga itu adalah model matematika. Nah, tadi kan persamaan garis lurus itu sudah kalian pelajari ya. Jadi di sini akan aku bahas yang pertama yaitu mengenai pertidaksamaan linier dua variabel. Oke. Jadi untuk pertidaksamaan linier dua variabel ini berbeda ya dengan yang persamaan linier tadi. Nah, kalau yang persamaan linier tadi itu tandanya kan dia namanya persamaan, berarti tandanya dia sama dengan terus. Jadi persamaannya itu sama dengan terus gitu ya. Nah, untuk tanda pertidaksamaan itu kan dia tanda-tandanya udah tahu ya kalian ya. Jadi di sini ada kurang dari sama dengan, lebih dari, dan juga lebih dari sama dengan. Nah, di sini aku ingatkan kembali untuk bentuk umum dari suatu pertidaksamaan. Gitu ya. Jadi bentuk umumnya itu yang pertama ada AX ditambah BY ya, karena pertidaksamaan linier dua variabel, jadi ada dua variabel di sini, itu kurang dari C. Ya, kemudian ada AX ditambah BY kurang dari sama dengan C. Ada AX ditambah BY lebih dari C. Ada AX ditambah BY lebih dari sama dengan C. Nah, kalian pasti tahu dong yang mana variabel. Iya, yang variabel itu adalah yang XY. Nah, ini merupakan variabel. Karena pertidaksamaan linier dua variabel, maka di sini variabelnya ada dua. Nah, untuk A dan B ini merupakan, ya ini adalah koefisien. Nah, C-nya itu adalah konstanta. Oke. Nah, misalkan untuk contohnya nih. Di sini ada pertidaksamaan linier dua variabel itu contohnya gini. Bisa 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 2 gitu ya. Bisa juga x min y lebih besar dari 1. Bisa juga ada min x ditambah 5y lebih besar sama dengan 2. Kayak gitu ya. Itu merupakan contoh dari pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, oke, sekarang kita masuk ke daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan ya, pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi, gimana sih cara menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel? Nah, di sini aku tunjukkan ada cara sederhana ataupun cara simple gimana caranya ini bisa kita gunakan untuk menentukan daerah penyelesaian suatu pertidaksamaan gitu. Nah, perhatikan tabel berikut ini. Jadi gini, untuk di sini ini dia adalah nilai A itu koefisien X. Jadi A ini adalah koefisien dari X. Tahu kan koefisien tadi? Iya. Nah, jika A-nya itu atau koefisien dari X itu dia lebih besar dari 0,
ya. Kalau dia lebih besar dari 0, kemudian untuk tanda ketak samaannya di sini itu lebih besar, di sini lebih besar sama dengan. Nah, ini lebih besar sama dengan ya. Nah, kalau tandanya itu lebih besar ataupun lebih besar sama dengan, maka nanti daerah penyelesaiannya atau daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah pada sebelah kanan garis, gitu ya, pada sebelah kanan garis. Nah, kemudian untuk tanda ketak samaannya di sini kurang dari ataupun kurang dari sama dengan, maka nanti daerah penyelesaiannya atau daerah himpunan penyelesaiannya itu ada di sebelah kiri garis. Nah, maksudnya sebelah kanan kiri itu gimana? Nah, yang namanya linear itu kan garis lurus ya. Nah, misalkan gambarnya itu seperti ini nih. Nah, berarti yang di sini adalah kanan, ya kan? Dan di sini adalah kiri, gitu. Kemudian misalnya gambarnya itu gini. Nah, berarti yang kanan yang mana? Ya ini kanan. Ini kanan, kemudian ini kiri. Gitu, ya. Terus bisa juga gambarnya gini miringnya ya, berarti di sini kanan, di sini yang kiri, kayak gitu loh ya, paham ya? Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang apabila nilai A atau koefisien dari X nya itu kurang dari 0, gimana? Nah, kalau A nya kurang dari 0, kalau kurang dari 0 itu kan dia nilainya negatif ya, yang A lebih besar dari 0 tadi kan berarti nilainya koefisien dari X itu positif. Nah, kalau dia negatif gimana? Kalau dia negatif itu, nah di sini apabila tanda ketak samaannya itu dia lebih besar atau lebih besar sama dengan, maka nanti daerah penyelesaiannya atau daerah himpunan penyelesaiannya itu ada pada sebelah kiri garis gitu. Berarti ada di sini. Ini merupakan daerah penyelesaiannya. Itu apabila tanda ketak samaannya lebih besar atau lebih besar sama dengan gitu ya. Nah, untuk tanda ketak samaannya itu kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka nanti daerah penyelesaiannya itu ada di sebelah kanan garis, kayak gitu ya. Supaya tidak bingung, di sini akan aku tunjukkan langsung ke contoh soal ya. Ya. Nah, di sini misalkan ada contoh soal, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 4. Nah, jadi cara jawabnya di sini yang pertama itu adalah kita menentukan yang namanya titik potong. Titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke. Titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi di sini aku pakai garis bantu. X, Y. Nah, apabila kita mencari sumbu X, maka Y-nya 0, ya kan? Nah, apabila kita mencari sumbu Y, maka X-nya yang 0, gitu kan? Nah, sekarang, kalau Y-nya 0, maka X-nya berapa? Kalau Y-nya 0, berarti kan Y-nya ini kita tutupin ya, kita abaikan, karena dia kan sudah 0, maka X-nya nanti berapa? Berarti X adalah 2, karena 4 bagi 2 hasilnya 2. Gitu ya. Nah, sekarang apabila X-nya 0, berarti di sini X-nya kita tutupin nih. Karena kan dia 0, udah kita abaikan saja deh dia. Nah, di sini kita tinggal mempunyai 3Y kurang dari sama dengan 4, gitu ya, atau 3Y sama dengan 4. Maka Y-nya nanti hasilnya adalah ya 4/3. Gitu, ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menggambar. Kita gambar nih. Di sini kan kita punya X, Y nih. Di sini 2,0, di sini 0,4/3. Oke. Titik 2,0 berarti X-nya di sini ada di 2 ya. 2. Kemudian Y-nya ada di 0, berarti titiknya ada di sini. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada 0,4/3. X-nya 0, Y-nya 4/3. Kayak di sini. 4/3. Sini ya. Oke, sekarang kita hubungkan. Oke, jadi gini ya gambarnya. Nah, ini. Usahakan kalian pakai penggaris ya supaya gambarnya bisa lebih lurus dari yang aku gambar. Di sini
Di sini tadi sumbu Y ya, di sini sumbu X. Oke. Jadi gambarnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita menentukan daerah himpunan penyelesaiannya nih. Nah, tadi kan di awal tadi ya, ini tabelnya ini ya. Oke. Tabelnya ini kan menunjukkan cara sederhana kita menentukan suatu daerah penyelesaian dari pertidaksamaan nih. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Pada soal ini, pertidaksamaannya itu adalah 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 4. Kita lihat koefisien dari x-nya terlebih dahulu ya. Nah, di sini koefisien dari x-nya adalah 2 positif ya, tidak negatif gitu. Nah, sedangkan tandanya itu kurang dari sama dengan. Nah, maka nanti daerah penyelesaiannya itu dia ada di sebelah kiri gitu. Nah, kiri itu yang mana? Yang ini apa ini? Nah, ini ya. Ini adalah daerah penyelesaian atau daerah himpunan penyelesaiannya gitu. Jadi di sini merupakan daerah penyelesaiannya. Nah, untuk daerah penyelesaiannya di sini aku buat bersih ya, tidak aku arsir. Jadi yang aku arsir di sini adalah yang bukan daerah penyelesaiannya gitu. Nah, kenapa aku memilih daerah penyelesaiannya dibersihkan, dibuat bersih? Nah, karena kita nanti pada saat mengerjakan untuk yang sistem pertidaksamaan atau mencari daerah himpunan penyelesaian pada sistem pertidaksamaan itu kita tidak bingung. Karena nanti pada sistem pertidaksamaan itu kan tidak hanya ada satu pertidaksamaan, tetapi ada beberapa atau lebih dari satu pertidaksamaan gitu. Jadi kita tidak akan bingung dengan garis-garis arsir yang banyak. Jadi di sini aku buat untuk daerah himpunan penyelesaiannya itu yang bersih, bukan yang diarsir. Paham ya? Oke. Nah, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian ini kalian tidak hanya bisa pakai cara yang sederhana tadi. Di sini kalian juga bisa pakai yang namanya uji titik. Uji titik. Nah, uji titik itu kayak gimana? Uji titik nanti kita menggunakan nilai x dan y. Ya, kita ambil nilai x dan y. Nah, di sini aku ambil x-nya 0, y-nya 0. Kenapa aku ambil itu? Karena x0 dan y0 ini dia kan ada di tengah sini ya. Dia itu tidak dilewati garis lurus ini, tidak dilewati linear ini, ya kan? Nah, jadi aku ambil yang angka yang mudah lah. Jadi kita ambil yang 0,0 saja. Gitu. Nah, sekarang kita substitusikan di 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 4. Oke, jadi 2 dikali 0 itu 0, 3 dikali 0 itu 0. Jadi di sini otomatis 0. 0 itu kurang dari sama dengan 4. Benar nggak sih? Ya, benar. Nah, kalau benar, berarti ya udah. Kalau benar itu, berarti itulah merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, kalau salah gimana? Kalau salah, berarti dia bukan merupakan daerah himpunan penyelesaian, berarti nanti dia yang diarsir kalau dia salah, gitu. Kalau benar, oh berarti dia adalah merupakan daerah himpunan penyelesaian, gitu ya. Oke, contoh lain. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Jadi, di sini contoh kedua itu tentukan daerah himpunan penyelesaian dari 3x dikurangi 2y lebih besar dari 6. Nah, caranya itu sama kayak yang satu tadi ya. Yang pertama itu kita menentukan titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y pada 3x min 2y lebih besar dari 6. Oke, kita buat gini. Ya, di sini x, di sini y. Nah, titik potong terhadap sumbu x berarti y-nya 0. Titik potong terhadap sumbu y berarti x-nya yang 0. Nah, sekarang kita cari berapa nilai x apabila y-nya 0. Nah, di sini berarti y-nya kita tutupin, kita hilangkan atau kita abaikan, maka x-nya hasilnya adalah 2 ya. Nah, selanjutnya
apabila x-nya 0, maka y-nya berapa? Di sini 3x-nya kita tutupin, kita hilangkan, maka nanti y-nya hasilnya adalah min 3. Gitu ya. Oke, sekarang kita tulis di sini ya, titik-titiknya. Nah, kita punya 2,0. X-nya di 2. Berarti 1, 2 di sini. Y-nya 0, berarti nanti titiknya ada di sini. Kemudian ada 0,-3. X-nya di 0, Y-nya di 3. Min 3. 1, 2, 3. Min 3 di sini ya. Nah, selanjutnya kita garis. Sekali lagi kalian pakai penggaris ya, supaya gambarnya itu lebih rapi. Oke, ini. Oke, ini tadi sumbu Y, di sini sumbu X ya. Nah, yang nomor 1 tadi juga di sini sumbu Y, di sini sumbu X. Selanjutnya kita mencari atau menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, silakan kalian boleh pakai uji titik ataupun boleh pakai yang cara sederhana tadi, cara yang simpel tadi. Di sini aku pakai 2 cara lagi ya. Jadi kita coba pakai cara yang sederhana tadi. Nah, untuk yang cara sederhana tadi, yang pertama kita lihat dulu koefisien dari X. Nah, di sini kebetulan koefisien dari X-nya itu positif. Kemudian untuk tandanya itu dia lebih besar. Nah, jadi kalau koefisiennya positif, tandanya lebih besar, maka daerah himpunan penyelesaiannya ada di sebelah, ya ada di sebelah kanan. Kanan yang mana? Ini apa nih? Ya ini ya. Daerah himpunan penyelesaiannya ada di sini. Ingat ya, tadi yang daerah himpunan penyelesaiannya itu yang bersih ya, bukan yang diarsir. Maka yang sebelah sini adalah yang bukan merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita menggunakan yang namanya uji titik. Lagi-lagi aku pakai yang 0,0 saja ya, karena kebetulan tidak dilalui oleh garis ini. 3x min 2y lebih besar dari 6. Ini 0 ya. 0 lebih besar dari 6. Benar nggak sih kalau 0 lebih besar dari 6? Salah ya. Salah. Oke, karena salah, maka dia bukan merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Benar ya, sesuai ya. Oke, jadi gitu ya cara menentukan daerah himpunan penyelesaian. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Nah, jadi yang seperti aku bilang tadi, bahwa pertidaksamaan linier 2 variabel dan sistem pertidaksamaan linier 2 variabel itu beda ya. Bedanya di mana? Kalau yang pertidaksamaan tadi ya udah pertidaksamaannya hanya 1. Nah, kalau untuk yang sistem pertidaksamaan linier 2 variabel, maka nanti pertidaksamaannya itu dia lebih dari 1. Gitu ya. Oke, langsung ke contoh. Jadi, gambarlah daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini. 2x ditambah y kurang dari sama dengan 4, x ditambah 2y lebih besar sama dengan 4, dan x lebih besar sama dengan 0. Oke, langkah pertama, ya kita tentukan lagi yang namanya titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Nah, ini untuk yang 2x ditambah y kurang dari sama dengan 4. X, Y. Ini 0, maka 0 ya. Kalau mencari titik sumbu pada Y berarti X-nya 0. Kalau mencari titik sumbu pada X berarti Y-nya 0, gitu ya. Oke, sekarang apabila X-nya 0, maka Y-nya berapa? Berarti 0-nya kita abaikan, Y-nya ketemu 4. Selanjutnya Y-nya kita buat 0 atau Y-nya ini kita abaikan, maka nanti X-nya ketemunya 2. Jadi di sini kita punya 0,4 dan kita punya 2,0. Oke, selanjutnya titik
potong terhadap sumbu X dan sumbu Y pada X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 4. Oke, di sini X, di sini Y. Ini 0, di sini 0. Nah, kalau X-nya 0, berarti X-nya kita tutupin, maka Y-nya ketemu 2. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya kita tutupin, maka X-nya ketemu 4. Gitu ya. Nah, di sini sumbu Y, di sini sumbu X. Sekarang kita gambar ya. Di sini ada 0,4 ya, 0,4. Berarti X-nya 0, Y-nya 4. 1 2 3 4. Oke, jadi titiknya ada di sini. Kemudian di sini ada 2,0. Oke, berarti X-nya ada di 2. Y-nya ada di 0, berarti ada di sini. Selanjutnya kita gambar. Oke, jadi gambarnya gini. Nah, sekali lagi silahkan kalian pakai penggaris ya, supaya nggak miring-miring kayak gini. Di sini karena aku nggak pakai penggaris, jadi ya sedikit miring. Oke, selanjutnya titik potong terhadap sumbu X dan Y pada X plus 2Y lebih besar sama dengan 4. Nah, di sini dia ada di 0,2 dan 4,0. 0,2 berarti X-nya di 0, Y-nya di 2. Di sini ya. Oke, berarti di sini. Dan 4,0 berarti di sini X-nya ada di 4. Y-nya ada di 0. Berarti di sini. Kita gambar ya. Silakan kalian pakai penggaris. Ya. Ini ya. Oke, jadi kita anggap ini yang garis satu tadi, ini garis yang kedua. Nah, yang satu ini tadi kan dia 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 4. Kemudian yang kedua tadi ada X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 4. Oke. Nah, selanjutnya kita menentukan daerah himpunan penyelesaian pada dua garis ini dulu ya. Nah, untuk yang garis pertama, kita lihat di garis pertama ini pertidaksamannya itu adalah 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 4. Nah, kita lihat koefisiennya. Koefisiennya itu dia positif kan, kemudian tandanya kurang dari. Maka nanti daerah himpunan penyelesaiannya itu ada di sebelah, ya, ada di sebelah kiri. Kalau daerah himpunan penyelesaiannya ada di sebelah kiri, maka yang kita arsir adalah yang sebelah kanan. Jadi ini yang bukan merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, selanjutnya kita masuk yang kedua. Yang kedua di sini pertidaksamaannya adalah X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 4. Nah, kita lihat koefisiennya. X itu kan sama saja dengan 1X ya, positif kan? Dan kemudian tandanya adalah lebih besar sama dengan. Kalau seperti ini, maka nanti daerah himpunan penyelesaiannya ada di sebelah, ya, ada di sebelah kanan. Kanan yang mana? Kanan yang ini kan? Yang ini. Nah, berarti yang kita arsir adalah yang ini. Oke, karena ini bukan merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, jangan lupa kita punya X lebih besar sama dengan 0. Maksudnya X lebih besar sama dengan 0 itu adalah X-nya ini dia positif. X-nya bukan yang negatif. Nah, kalau X-nya itu yang positif, otomatis dia itu kan ada di sebelah kanannya si Y, iya kan? Ada di sebelah kanannya si Y. Nah, maka daerah himpunan penyelesaiannya itu ada di sebelah kanannya Y yang sebelah sini, gitu ya. Nah, karena bukan merupakan daerah penyelesaian yang sebelah sini, maka yang di sini kita arsir. Tuh. Nah, yang ini kita arsir. Nah, sekarang ketahuan kan daerah yang bersih itu yang mana? Nah, ini nih. Ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi gitu. Cara menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Kayak gitu ya. Jadi ini merupakan daerah penyelesaiannya.
gitu. Nah, inilah tadi tujuannya kenapa aku memilih daerah penyelesaiannya itu aku buat bersih ya, karena ini tadi tujuannya. Coba misalkan daerah penyelesaiannya diarsir, pasti bingung banget ya enggak? Gitu ya. Oke, jadi sekian dulu video pembahasan program linier khususnya untuk pertidaksamaan dan cara mencari daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan dan cara mencari daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Semoga dengan adanya video ini kalian lebih paham mengenai pelajaran program linier untuk bekal kita menuju ke yang model matematika gitu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini semakin berkembang lagi gitu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tetap semangat belajar walaupun kalian belajar dari rumah. Jangan patah semangat, harus selalu positive thinking, jangan kebanyakan negative thinking karena itu tidak baik ya untuk kesehatan kalian juga. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.